3. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Assalamualaikum Pak Sparta dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Antonius Aldo dengan NIM 2021 1211012, dan di sini bersama kedua teman saya itu Isnaini Rama dengan NIM 2021 1211004, dan ada Fadia Putri dengan NIM 2021 1211013. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 12, yaitu intangible asset atau aset tak berwujud. Next. Intangible asset. Sebelum memasuki karakteristiknya, menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17, yang dimaksud dengan aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Nah, di sini terdapat tiga karakteristik utama. Yang pertama dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan, atau dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hukum yang darinya manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik. Aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Aset tidak berwujud sebaliknya, memperoleh nilainya dari hak dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya, seperti hak paten, hak merek, merek dagang, atau hak cipta. Yang ketiga, bukan monetary assets. Nah, aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang dalam obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Namun, aset moneter mendapatkan nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai tidak berwujud. Next. Selanjutnya ada intangible asset issue. Nah, ini penilaiannya. Purchase intangibles atau berasal dari pembelian. Itu ada 3 poin utama. Yang pertama, pembelian aktiva tak berwujud dicatat pada biaya. Yang kedua, meliputi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut dimanfaatkan. Yang ketiga, jenis biaya yang dikeluarkan itu ada 3. Purchase price atau harga beli. Yang kedua, legal fees. Yang ketiga, other incidental expense. Next. Masih di slide yang sama, yaitu intangible assets issue. Itu penilaian. Nah, sini internally created intangibles itu terdapat 3. Sebelumnya, bisnis seringkali mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tidak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset, pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek. Biaya ini biasanya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Misalnya, Nokia mengeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan peralatan komunikasinya, yang menghasilkan hak paten terkait teknologinya. Dalam menentukan akuntansi untuk biaya ini, Nokia harus menentukan apakah proyek R&D-nya berada pada tahap yang cukup lanjut untuk dianggap layak secara ekonomi. Untuk melakukan penilaian ini, Nokia mengevaluasi biaya yang dikeluarkan selama fase penelitian dan fase pengembangan. Nah, di sini terdapat 3 poin penting. Pertama, semua biaya yang dikeluarkan dalam fase riset di expense, dan beberapa biaya dalam fase pengembangan juga di expense. Yang kedua, beberapa biaya pengembangan dikapitalisasi sesuai dengan kriteria. Dan yang ketiga, IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengkapitalisasi biaya pengembangan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada intangible asset issue, internally created intangibles. Nah, ini lanjutan dari tadi. Namun ini terdapat gambar ilustrasi, yaitu menunjukkan 2 tahap kegiatan penelitian dan pengembangan.
bersama dengan perlakuan akuntansi untuk biaya yang dikeluarkan selama tahap ini. Sebagaimana ditunjukkan, semua biaya yang dikeluarkan dalam tahap penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tentu dikapitalisasi. Secara khusus, biaya pengembangan dikapitalisasi ketika kriteria tertentu terpenuhi, yang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud yang ekonomis akan dihasilkan dari proyek R&D. Intinya, kelayakan kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa proyek tersebut cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D akan mengalir ke perusahaan. Oleh karena itu, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak saat itu memenuhi kriteria pengakuan dan harus dicatat sebagai aset tidak berwujud. Next. Selanjutnya adalah intangible asset issue, yaitu amortisasi aset tidak berwujud. Di sini ada limited life intangible atau masa manfaat terbatas yang terdiri dari yang pertama, amortisasi selama masa manfaat. Yang kedua, akun aset di kredit atau memakai akumulasi amortisasi. Yang ketiga, useful life atau masa manfaat harus menggambarkan periode di mana aset memberikan kontribusi terhadap cash flow atau arus kas. Dan yang keempat, amortisasi harus lebih rendah daripada residual value. Dan yang terakhir, IFRS mengharuskan penilaian terhadap residual value dan masa manfaat aset setiap tahun. Nah, alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis ini disebut amortisasi. Intangible memiliki masa manfaat terbatas atau masa manfaat tidak terbatas. Misalnya, perusahaan seperti Disney memiliki kedua jenis aset tidak berwujud tersebut. Disney mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Misalnya, hak cipta atas film dan lisensi yang terkait dengan produk bermereknya. Itu tidak mengamortisasi aset tidak berwujud yang tidak berwujud. Misalnya nama dagang Disney atau nama domain internetnya. Next. Selanjutnya terdapat intangible asset issue. Di sini ada amortization of intangible. Indefinite atau life intangibles atau masa manfaat tak terbatas. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, batas waktu manfaat atau kontribusi aset terhadap cash flow tidak dapat diduga. Yang kedua, tidak ada amortisasi. Dan yang terakhir, harus dilakukan pengujian atau tes indefinite life paling tidak setiap tahun. Next. Selanjutnya terdapat intangible asset issue, yaitu amortization of intangible sama seperti tadi. Namun di sini terdapat ilustrasi atau gambarannya. Di sini terdapat type of intangibles dan di sini terdapat juga manner acquired. Kemudian type of intangible itu dia purchase, kemudian internally created, amortization, dan impairment test. Terus di bawahnya juga ada limited life intangible, terus ada indefinite life intangible yang tadi saya sudah bahas. Nah, internally created-nya di sini ada expand dan expense. Nah, di sini terdapat gambar bintang yang mengartikan bahwa except for certain limited cost that meet recognition criteria. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis intangible. Nah, ada 6 kategori intangibles yang nanti akan dijelaskan. Yang pertama marketing related, yang kedua customer related, yang ketiga artistic related, yang keempat contract related, yang kelima teknologi related, dan keenam goodwill. Next. Nah, yang pertama ini jenis intangible marketing related. Marketing related yaitu aset tidak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan terutama menggunakan aset tidak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau layanan mereka. Contohnya adalah merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Kemudian merek dagang atau nama dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Berdasarkan hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang
atau nama dagang baik yang terdaftar maupun tidak secara eksklusif dimiliki oleh pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Jika perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, itu mengkapitalisasi biaya pada harga pembelian. Jika sebuah perusahaan mengembangkan merek dagang atau nama dagang, ia mengkapitalisasi biaya yang terkait dengan mengamankannya, seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, dan biaya konsultasi. Namun, itu belum termasuk biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak terpenuhi kriteria pengakuan. Ketika total biaya merek dagang atau nama dagang tidak signifikan, perusahaan hanya membebankannya. Nah, di sini terdapat contohnya yaitu trademarks or trade names, internet, domain name, dan lain-lain. Terus di United States, trademark atau trade name memiliki potensi proteksi hukum selama jangka waktu 10 tahun, capitalized acquisition cost, dan tidak ada amortisasi. Next. Nah, di sini selanjutnya adalah ilustrasi dari jenis intangible. Green Market Inc. Memperoleh customer list sebuah perusahaan surat kabar ternama dengan harga 6 juta euro pada Januari 1. Green Market mengharapkan manfaat ekonomi dari customer list tersebut selama 3 tahun. Pencatatan pembelian dan amortisasi list adalah, nah di sini sebagai ilustrasi, kita mengasumsikan bahwasanya Green Market ini memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar sebesar 6 juta euro pada tanggal 1 Januari. Nah, Green Market ini dalam hal ini, daftar pelanggan adalah barang tak berwujud dengan umur terbatas yang harus diamortisasi oleh Green Market berdasarkan garis lurus. Green Market, Green Market mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada setiap akhir tahun seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk pencatatannya, ini adalah yang pertama untuk Januari tanggal 1, ketika dia memperoleh customer list sebuah perusahaan, itu dia menggunakan debitnya customer list dan kreditnya cash karena dia mengeluarkan uang sebesar 6 juta euro dan nominalnya 6 juta euro. Dan pada tanggal Desember 31, ini debitnya adalah amortization expense dan kreditnya adalah customer list sebesar 2 juta. Next. Maaf, maksud saya tadi saya menjelaskan PPT yang ini. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadia Putri. Ya. Jenis intangible yang ketiga itu ada artistic related intangible asset. Eh, aset yang berwujud yang berhubungan dengan seni atau artistic related intangible asset melibatkan hak kepemilikan drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video atau audio visual. Hak cipta melindungi hak kepemilikan ini. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang dimiliki oleh semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lain dalam kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Ini memberi pemilik atau ahli waris hak eksekutif untuk mereproduksi dan menjual karya seni atau karya yang diterbitkan. Hak cipta tidak dapat diperbarui. Next. Contoh lain dari jenis intangible itu adalah kontrak related intangible asset. Aset tidak berwujud terkait kontrak mewakili nilai hak yang ditimbul dari pengaturan kontraktual atau kontrak related intangible asset. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak pelayanan atau pasokan. Warabala adalah pengaturan kontraktual di mana pemilik warabala memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu, menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau menjalankan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis tertentu. Franchise dan lisensi mungkin untuk jangka waktu tertentu.
untuk waktu yang tidak terbatas atau terus-menerus. Perusahaan yang mengamankan franchise atau lisensi membawa akun aset tidak berwujud atau berhak waralaba atau lisensi dalam pembukuannya. Hanya jika dapat mengidentifikasi biaya perolehan hak pengoperasian, biaya tersebut dapat berupa biaya hukum atau pembayaran sekaligus dibuka misalnya. Jadi perusahaan harus mengamortisasi biaya franchise dengan hidup terbatas sebagai biaya operasi selama umur franchise. Eh, Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian franchise harus dimasukkan sebagai biaya operasional pada periode terjadinya. Pembayaran ini tidak mewakili aset karena tidak terkait dengan hak masa depan untuk menggunakan properti tersebut. Next. Ya. Contoh selanjutnya itu adalah teknologi related intangible asset. Aset tidak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dijamin oleh pemerintah. Di banyak negara, paten memberikan hak eksekutif eksklusif kepada pemegang untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses selama jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran atau pihak lain seperti yang tertera pada poin 2, yaitu paten memberikan hak eksekutif bagi holder selama 20 tahun. Perusahaan seperti Merck dan Canon didirikan di atas hak paten dan dibangun di atas hak eksklusif yang diberikan. Dua jenis paten utama adalah paten produk yang mencakup produk fisik aktual dan paten proses yang mengatur proses pembuatan produk. Perusahaan harus mengamortisasi biaya paten selama umur hukumnya atau umur manfaatnya. Atau periode di mana manfaat diterima. Oke. Next. Ya, di sini ada contoh ilustrasi. Herodco mengeluarkan biaya sebesar $180.000 pada Januari 1, 2011 untuk mendapatkan paten. Paten tersebut memiliki manfaat ekonomi selama 20 tahun dan diamortisasi dengan menggunakan metode straight line. Harcourt mencatat perolehan paten dan amortisasi sebagai berikut. Jadi pada Januari 1 di akunnya itu ada paten 180.000 pada debit dan di kredit ada cash sebesar 180.000. Pada tanggal 31 Desember ada beban amortisasi paten sebesar 9.000 pada paten sebesar 9.000. Next. Ya. Jenis selanjutnya ada goodwill. Goodwill, meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya tertentu yang dikeluarkan dalam mengembangkan aset yang dapat diidentifikasikan secara khusus seperti paten dan hak cipta, jumlah yang dikapitalisasi pada umumnya tidak signifikan. Tetapi perusahaan mencatat jumlah material aset tidak berwujud saat membeli aset tidak berwujud, khususnya dalam situasi yang melibatkan kombinasi bisnis atau pembelian bisnis lain. Jadi berdasarkan konsep, goodwill menggambarkan manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan dari aset yang lain yang diperoleh dari penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara individual. Jadi goodwill hanya dicatat pada sebuah entitas usaha dibeli. Oke. Next. Ya, di sini ada contoh pencatatan goodwill. Jadi, Multideciphered Inc. memutuskan untuk membeli sebuah perusahaan distributor traktor, yaitu Tracklink Co.
Jadi berikut ini adalah laporan posisi keuangannya. Jadi ya bisa dilihat di sini pada slide itu adalah laporan posisi keuangannya. Jadi secara konseptual, goodwill merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah. Hal ini sering disebut aset tidak berwujud yang paling tidak berwujud karena diidentifikasikan hanya dengan bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk menjual niat baik adalah dengan menjual bisnis. Next. Oke, ini masih lanjutannya. Jadi, berikut ini adalah fair value beberapa aset Tractolingco. Jadi, ada property, plant, dan equipment 205, ditambah dengan paten sebesar 18.000, lalu ditambah dengan inventory 122.000, lalu ditambah dengan account receivable sebesar 35.000, dan tambah cash 25.000, lalu dikurangi dengan liability sebesar 50.000, 55.000. Maka value of net assetnya itu sebesar 350.000. Oke, next. Jadi di sini ada recording goodwill. eh di sini ada assign to purchase price of 400.000 dolar itu pada property plant dan equipment net 205. Ada paten sebesar 18.000, inventory 122.000, account receivable sebesar 35.000, cash pada sebesar 55.000, dan liabilities kurang dengan 55.000, maka fair value of net indivisible assetnya sebesar 350.000, lalu purchasing dikurangi dengan purchasing price sebesar 400.000, maka value assigned of to goodwill-nya itu sebesar 50.000. Next. Maka pencatatannya itu pada debit ada property plant dan equipment sebesar 205.000, paten sebesar 18.000, inventory sebesar 122.000, account receivable sebesar 35.000, cash sebesar 25.000, goodwill sebesar 50.000, lalu di kredit itu ada liabilities sebesar 50.000 dan cash sebesar 400.000. Oke, next. Ada presentation of intangible and related items. Jadi ada yang pertama pelaporan intangible asset. Jadi laporan posisi keuangan itu yang pertama ada intangible asset dilaporkan secara terpisah dari aset lain. Lalu pelaporannya sama dengan pelaporan PP dan E dan kontra accounts tidak ditampilkan. Next. Jadi penyajian aset tidak berwujud. Penyajian aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan perumahan, tanaman, dan peralatan. Namun, akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan.
Sebagaimana ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Jika ada niat baik, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa karena goodwill dan aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, pengungkapan tersebut menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai serta pengembalian aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih. Biasanya ini diganti dalam operasi sebagai item baris terpisah. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset tidak berwujud yang diperoleh, termasuk biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Lalu catatan tersebut harus mencakup informasi tentang perubahan nilai tercatat dari setiap jenis aset tidak berwujud selama periode tersebut. Oke, next. Ya, di sini ada ilustrasi yang menunjukkan tentang kutipan pelaporan aset tidak berwajib untuk Nestle. Jadi perhatikan bahwa Nestle menggunakan label neraca untuk laporan posisi keuangannya. Next. Selanjutnya ada research and development cost. Biaya penelitian dan pengembangan tidak dengan sendirinya aset tidak berwujud. Jadi sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk, proses, idea, formula, composition, dan literary work. Next. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Isnaini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan di presentasi sebelumnya. Nah, dilanjutkan masih dalam materi research and development cost nih. Di sini ada ilustrasi 12.13 yang menunjukkan pengeluaran untuk R&D yang dilakukan oleh perusahaan terpilih dalam 1 tahun terakhir. Bisa dilihat nih perusahaannya ada banyak dengan tabel sales dan R&D. Nah, itu di situ ketahuan nih berapa persennya. Nah, biaya litbang di sini karena aktivitas sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk baru, proses ide, formula, komposisi atau karya sastra yang dapat memberikan nilai masa depan. Boleh. Next. Nah, pada research and development cost ini, semua biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan umumnya dibebankan pada saat terjadinya. Namun, begitu proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek berjalan cukup jauh dalam proses, sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D mungkin akan mengalir ke perusahaan proyek tersebut layak secara ekonomi. Untuk keperluan pekerjaan rumah, asumsikan bahwa semua biaya R&D dibebankan pada saat terjadinya, kecuali dinyatakan sebaliknya. Next. Nah, pada research and development cost ini, kita identifikasi aktivitas dari research and development dulu nih. Nah, untuk research activities ini ada investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Dengan contoh, penelitian laboratorium yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari aplikasi temuan penelitian baru. Lalu ada development activities yang dimana penerapan
penelitian atau pengetahuan lain pada rencana atau desain untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang ditingkatkan secara substansial sebelum mulainya produksi atau penggunaan komersial dengan contoh perumusan konseptual dan desain alternatif produk atau proses yang mungkin, pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Nah, aktivitas R&D ini tidak mencakup perubahan rutin atau berkala terhadap produk di lini produksi, proses atau manufaktur, dan operasi lain yang sedang berlangsung. Meskipun perubahan ini mungkin merupakan perbaikan, misalnya upaya berkelanjutan rutin untuk memperbaiki, memperkaya, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada tidak dianggap sebagai kegiatan R&D. Next. Oke, ada masih dalam accounting for R&D activities. Kita masuk ke biaya yang terkait dengan R&D nih. Ada materials, equipment, and facilities, personal, purchase intangible, contract service, dan indirect cost. Nah, untuk bahan, peralatan, dan fasilitas atau materials, equipment, and facilities ini bebankan seluruh biaya, kecuali item tersebut memiliki penggunaan alternatif di masa depan dalam proyek lain atau lainnya ya. Nah, jika ada alternatif penggunaan masa depan, bawa barang tersebut sebagai persediaan dan alokasikan sebagai barang habis pakai. Atau kapitalisasikan dan depresiasi sebagai barang bekas. Lalu yang kedua ada personil. Biaya saat terjadi gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personal yang terlibat dalam R&D. Membeli barang tak berwujud, kenali dan ukur pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, pertanggungjawabkan sesuai dengan sifatnya. Nah, lalu layanan kontrak. Ada pun layanan kontrak atau kontrak service, yang dimana bebankan biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D pada saat terjadinya. Lalu biaya tidak langsung, sertakan alokasi biaya tidak langsung yang masuk akal dalam biaya R&D gitu, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus dikaitkan dengan jelas agar dapat disertakan dalam R&D. Next. Lanjut pada accounting for R&D activities. Ini ada jenis pengeluaran dan perlakuan akuntansi. Seperti yang dilihat pada slide, ada tabel 1 dan juga tabel 2 nih. Tabel 1 ini jenis pengeluarannya. Konstruksi fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan. Lalu akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Lalu perlakuan akuntansinya ini kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Bebankan segera sebagai R&D dan kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Next. Next. Nah, lalu melanjutkan slide sebelumnya, jenis pengeluaran accounting for R&D activities ini masih banyak gitu ya jenis pengeluarannya. Nah, di sini pembelian bahan untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan yang akan datang.
Lalu ada gaji staf penelitian nama rancang pemindai tulang laser baru juga, dan lain-lainnya. Seperti yang terlihat pada slide nih, masih ada kolom tabel 1 sampai tabel 2. Lalu perlakuan akuntansinya ini inventarisasi dan alokasikan ke proyek R&D. Beban seperti yang dikonsumsi. Lalu yang kelima, beban yang segera sebagai R&D dan catat sebagai piutang. Lah yang ketujuh, catat segera sebagai R&D. Next. Next. Nah, lalu yang berikutnya ini ada jenis pengeluaran dengan biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain. Lalu ada biaya hukum untuk mendapatkan paten atas pemindai laser baru, gaji eksekutif, biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindai laser baru. Perlakuan akuntansinya sendiri, biaya segera sebagai R&D, kapitalisasi sebagai hak paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi, lalu beban sebagai beban usaha, dan beban sebagai beban usaha aja. Next. Nah, masih dalam accounting for R&D activities, jenis pengeluaran ini biaya rekayasa yang dikeluarkan untuk memajukan pemindai laser ke tahap produksi penuh. Lalu yang berikutnya ada biaya untuk berhasil mempertahankan paten pada pemindai laser, lalu komisi ke laser, terus komisi kepada staf penjualan yang menasarkan pemindai laser baru. Nah, perlakuan akuntansinya ini beban sebagai beban usaha, kapitalisasi sebagai R&D, lalu kapitalisasi sebagai hak paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi, dan beban sebagai beban usaha. Next. Nah, research and development cost ini biaya mirip dengan biaya lead bank. Nah, yang pertama itu ada kemiripan startup cost for a new operation. Yang kedua, initial operating loss. Dan yang ketiga, advertising cost. Biaya ini dibebankan pada saat terjadinya serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D. Next. Nah, seperti yang terlihat pada layar, perihal research and development cost. Nah, ini merupakan contoh soal yang ada di buku. Bisa dilihat nih. Dan yang disuruh itu hitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Next. Nah, di sini ada contoh ilustrasi 12.16 perihal R&D reporting. Nah, company should disclose the total R&D cost charged to expand its period. Oke. Next. Next. Oke. Kita masuk ke latihan soal bab 11 yang Oke, next dulu. Oke, latihan soal bab 11 ini akan
didiskusikan oleh Antonius Aldo. Oke, nah di sini terdapat latihan soal dari E11.3, E11.3. Cosby AG membeli aset pabrik baru pada 1 April 2022 seharga 711. Diperkirakan memiliki masa kerja 20 tahun dan nilai sisa 60.000 euro. Periode akuntansi Cosby adalah tahun kalender. Nah, instruksinya adalah yang pertama. Baik, saya lanjut. Instruksinya yang pertama yaitu menghitung penyusutan aset ini untuk tahun 2022 dan tahun 2003 menggunakan metode jumlah digit tahun. Yang kedua, menghitung penyusutan aset ini untuk tahun 2022 dan 2003 sama tapi dengan metode menggunakan saldo menurun ganda. Jadi next. Nah, solusi yang pertama yaitu kita menghitung penyusutan aset ini menggunakan metode jumlah digit tahun. Kalau kita menggunakan metode digit tahun, hal pertama yang kita lakukan adalah kita melihat dulu bahwasanya tadi masa kerjanya tuh berapa. Nah, di soal tadi diperkirakan memiliki masa kerja 20 tahun, maka kita langsung tulis di sini 20. Nah, di sini langsung kita tulis 20 ditambah 1. Kemudian dibagi 2, kemudian akan menghasilkan 210. Nah, di sini kemudian caranya adalah yang pertama 3/4. Di sini caranya adalah 3/4 dikali 20 per 210. Nah, 20 ini didapat dari yang tadi diperkirakan masa kerjanya adalah 20 tahun. 210 adalah hasil dari perhitungan yang di atas dikali dengan dalam kurung kita taruh nih berapa sih harga pas kita membeli aset pabriknya. Nah, di sini kan di soal tadi diketahui bahwasanya ketika membeli aset pabrik itu seharga 711. Nah, di sini kita tulis 711 dikurangi dengan berapa nih tadi nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 60.000, maka 311 dikurangi 60.000 yang akan menghasilkan sebesar 46.500 dolar untuk tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023 ini caranya adalah 1/4 dikali 20 per 210 dikali sama seperti yang tadi yang akan menghasilkan 15.500, tapi di sini kita memakai 1/4 dan di selanjutnya kita memakai 3/4. Nah, di sini dikalinya beda. Nah, di sini dikalinya adalah 19 per 210. Tapi perhitungan tetap sama. 711 dikurangi 60.000 yang akan menghasilkan 44.175. Nah, kemudian akan ditambah dengan nominal 15.500 yang akan menghasilkan 59.675 dolar untuk tahun 2023. Bagaimana cara menghitung penyusutan aset ini untuk tahun 2023 dan 2022 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda? Untuk yang pertama-tama, kita langsung tulis saja 100% dibagi dengan perkiraan masa kerjanya berapa. Nah, di sini perkiraan masa kerjanya adalah 20 tahun. Maka 100% dibagi 20 yang akan menghasilkan 5. 5 ini 5% dikali 2 yang akan menghasilkan 10%. Dikali 2 ini karena memang rumusnya seperti itu. Kemudian langsung kita saja dikali dengan 3/4 dikali 10% yang 10% dari yang tadi dikali dengan nominalnya waktu saat membeli yaitu 711 yang akan menghasilkan 53.325 untuk tahun 2022. Nah, untuk tahun 2003 itu gimana? Itu tidak usah memakai per, melainkan
memakai persen, yaitu 10% dikali dalam kurung 13 nilai waktu saat pembeli dikurangi 53.325. Nah, 53.325 ini dapat dari mana? Dari hasil perhitungan 2022 yang akan menghasilkan $65.768 untuk tahun 2023. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fadia Putri. Oke, next di soal 11 strip 9 ini, Mara Manufacturing memiliki peralatan yang terdiri dari 5 komponen. Jadi di sini ada terlihat di layar ada tabelnya. Maka diinstruksikan yang A adalah siapkan ayat penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun untuk mencatat penyesuaian tahun tersebut. Lalu asumsikan bahwa Mara menggunakan depresiasi garis lurus. Lalu yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pergantian komponen B sebesar 40.000 yen itu digunakan selama 6 tahun. Next. Oke. Maka solusi dari yang soal tadi yaitu ada terlihat tabel di sini juga yang A, komponen A costnya 40.500, eh, lalu memiliki estimate residual sebesar 5.500 dan depreciable-nya cost sebesar 35.000 dan estimated life-nya sebesar 10.000 dan depreciation per year-nya 3.500. Lalu yang B dari itu costnya sebesar 33.600 dan estimated residualnya sebesar 4.800, depreciable-nya yang sebesar 2.800 dan estimated life-nya 9.000, depreciation-nya 3.200 dan selanjutnya. Maka di sini akunnya yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 16.750. Lalu yang B, di debitnya ada equipment sebesar 40.000 dan lalu ada accumulated depreciation equipment sebesar 19.200 dan yang terakhir di debit ada loss on disposal of equipment sebesar 14.400. Lalu di kredit ada equipment sebesar 33.600 dan cash sebesar 40.000. Next.
Next-nya bisa dilanjutkan oleh Isnaini. Baik, selanjutnya ada soal S11 strip 11. Nah, di sini ada kita memiliki soal yaitu mesin dibeli seharga $52.000 oleh Carverco pada tahun 2015. Awalnya diperkirakan memiliki umur 8 tahun dengan nilai sisa 4.000 pada akhir waktu tersebut. Nah, penyusutan telah dimasukkan selama 5 tahun atas dasar ini. Pada tahun 2020 ditentukan bahwa perkiraan umur total adalah 10 tahun dengan nilai sisa $4.500 pada akhir waktu tersebut. Nah, di sini asumsikan depresiasi garis lurus dengan instruksi siapkan ayat jurnal untuk mengoreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya jika perlu, dan persiapkan entry untuk mencatat depresiasi untuk tahun 2020. Boleh next? Nah, dari soal yang sebelumnya kita dapatkan nih solusi untuk A-nya sendiri yaitu perihal menyiapkan ayat jurnal untuk mengoreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya itu jika perlu. Solusinya ini nggak ada entry-nya gitu. No correcting entry is necessary because change in estimate are handled in the current and prospective periods. Lalu untuk yang B, mengenai entry untuk mencatat depresiasi tahun 2020-nya ini, kita tulis revise annual charge. Nah, di sini kita tulis bawahnya lagi, book value as of 1 Januari 2016 ini sebesar $22.000 dari $52.000 awal, di mana itu harga beli kita, lalu dikurangi oleh 6.000 dikali 5. 6.000 dikali 5. 5 itu dari 5 tahunnya. Nah, kita dapatkan 22.000, lalu ada remaining useful life 5 tahun. Ada revise residual value sebesar 4.500. Lalu kita dapatkan kita dapatkan hasil ada 3.500 dari perhitungan 22.000 dikurangi 4.500 dari revise residual value dibagi 5. Ada 3.500. Nah, 3.500 ini kita masukkan ke dalam jurnalnya nih, yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 3.500. Next. Oke, nextnya bisa dilanjut oleh Antonius Aldo. Selanjutnya di sini terdapat E11 dan 13. Di sini perusahaan Peloton membangun gedung dengan biaya $2,4 dan menempatinya mulai Januari 2003. Diperkirakan pada saat itu umurnya akan menjadi 40 tahun tanpa nilai sisa. Pada Januari 2003, atap baru dipasang dengan biaya $300.000 dan diperkirakan bangunan tersebut akan memiliki masa manfaat 25 tahun sejak tanggal tersebut. Harga atap lama adalah $180. Instruksi yang pertama adalah jumlah penyusutan yang harus dibebankan setiap tahun dari 2003 sampai 2022, mengasumsikan depresiasi garis lurus. Yang kedua adalah entry apa yang harus dilakukan pada 2003 untuk mencatat penggantian atap. Dan yang ketiga, persiapkan entry pada Januari 2003 untuk mencatat revisi perkiraan umur bangunan jika perlu. Dan yang terakhir, berapa penyusutan yang harus dibebankan pada tahun 2003. Bisa di next? Nah, ini adalah solusinya.
Untuk yang pertama, tadi adalah jumlah penyusutan yang harus dibebankan setiap tahun dari tahun 2003 sampai 2022. Mengasumsikan depresiasi garis lurus. Nah, di sini kita langsung saja menghitung bahwasanya jumlah penyusutannya adalah tadi di soal disebutkan bahwasanya membangun gedung dengan biaya 2,4 juta dolar. Kemudian langsung saja kita bagi dengan 40 tahun yang akan menghasilkan 60 ribu dolar. Nah, untuk pertanyaan kedua yang B, entry yang harus dilakukan untuk mencatat penggantian atap itu apa saja? Itu yang pertama adalah debitnya adalah loss on disposal of planned asset. Terus kemudian ada accumulated of depreciation buildings dan kreditnya ada buildings. Nah, di sini cara mendapatkan accumulated depreciation building ini 90.000 itu dari mana? Itu didapat dari 180.000 dikali 20 dibagi 40. 40-nya itu dapat dari tahunnya, terus 180 ribunya itu dari mana? 180 ribunya itu adalah harga atap lama. Jadi harga atap lama dikali 20 dibagi dengan 40. Kemudian jurnal selanjutnya adalah debitnya buildings dan kreditnya cash sebesar 300 ribu. 300 ribu ini didapat dari harga atap baru dengan biaya 300 ribu. Nah, untuk jurnal C itu tidak di jurnal. Nah, untuk yang pertanyaan yang D, penyusutan yang harus dibebankan pada tahun 2003, itu pertama kita mengasumsikan bahwasanya cost of the old roof is removed atau dihapuskan. Nah, di sini langsung tulis saja buildingnya. Buildingnya itu didapat dari 2,4 ketika membangun biaya dikurangi dengan 180, 180-nya ini adalah harga atap lama, kemudian ditambah dengan 300 ribu. 300 ribu adalah harga ketika memasang atap baru yang akan menghasilkan nominal sebesar 2,520. Kemudian ada accumulated depreciation didapat dari 60 ribu dikali 20, kemudian dikurangi dengan 90 ribu yang akan menghasilkan minus 1.110. Kemudian dari hasil ini akan mengurangi dengan building yang akan menghasilkan 1.410. Dan kemudian akan dibagi dengan remaining useful life-nya, yaitu 25 tahun. Mengapa 25 tahun? Karena di soal tadi diperkirakan bangunan tersebut akan memiliki masa manfaat 25 tahun. Sehingga dibagi dengan 25 tahun yang akan menghasilkan depreciation di 2016-nya mencapai 56.400 dolar didapat dari 1.410 dibagi dengan 25 tahun. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Fadia Putri. Ya, selanjutnya itu ada soal P11 strip 2, yaitu biaya peralatan yang dibeli oleh Carleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000. Diperkirakan mesin akan memiliki nilai sisa sebesar 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Umur layanan yang diperkirakan 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 dan total produksi diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan selama 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55.000 unit. 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan selama 5.500 jam dan diproduksi sebanyak 48.000 unit. Maka dari soal tersebut diinstruksikan, hitung beban penyusutan mesin untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode yang pertama straight line, lalu yang B ada unit of output, yang C working hours, yang D sum of the year digit, dan yang terakhir ada declining balance. Next. Oke, dari metode yang pertama, straight line itu 89.000 dikurang 5.000. Hasilnya itu
84.000. Lalu 84.000 itu dibagi dengan 7 sama dengan 12.000 euro per tahun. Maka di 2022 itu 12.000 dikali 7 per 12 hasilnya eh, hasilnya 7.000 dan di tahun 2023 tetap 12.000. Lalu units of untuk metode yang kedua itu unit of output, maka 89.000 dikurang 5.000 sama dengan 84.000 sama dengan dibagi dengan 525.000 unit, maka dihasilkan 0,16 sen per unit. Maka di tahun 2022 16 sen itu dikali dengan 55.000, maka hasilnya 88.800, dan di tahun 2023 16 sennya itu dikali dengan 48.000, maka hasilnya 7.680. Lalu metode yang ketiga yaitu working hours, 89.000 dikurang dengan 5.000 lalu dibagi dengan 42.000 per jam, maka hasilnya itu 2 euro per jam. Maka di tahun 2022 itu 2 euro dikali dengan 6.000, maka hasilnya 12.000. Dan di tahun 2023 itu 2 euro dikali dengan 5.500, maka hasilnya 11.000. Lalu metode yang keempat ada sum of the year digit. Ini dicari dulu, dari itu bisa ditambahin dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, atau bisa juga dengan rumus n kali n tambah 1 dibagi 2, maka 7 dikali 8 dibagi 2, maka hasilnya 28. Maka di tahun 2022 itu 7 per 28 dikali dengan 84.000 dan lalu dikali lagi dengan 7 per 12, hasilnya 12.250. Dan di tahun 2023 itu 7 dikali 28 dikali 84.000 lalu dikali dengan 5 per 12, maka hasilnya 8.750. Lalu yang kedua ada 6 per 28 dikali 84.000 lalu dikali dengan 7 per 12, maka hasilnya 10.800. Maka di tahun 2023 itu dari jumlah 8.750 tambah 10.500, maka hasilnya 19.250. Lalu metode yang terakhir ada declining rate, yaitu rate-nya sebesar 2 per 7. Maka di tahun 2023 itu dicari dengan 7 per 12 dikali 2 per 7 dikali 89.000, maka hasilnya 14.833. Lalu yang di 2023 itu 2 per 7 dikali dengan 89.000 lalu dikurangi dengan 14.833 dari 2022 tadi, maka hasilnya di tahun 2023 itu 21.191. Di sini ada contoh lain untuk mencari di tahun 2023, yaitu dengan 5 per 12 dikali 2 per 7 dikali lagi dengan 89.000 sama dengan hasilnya 10.595. Lalu ditambahi dengan 2 per 7 dikali 89.000 dikurang 25.428 lalu dikali lagi dengan 7 per 12, maka hasilnya 10.595. Oke, next. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Isnaini. Nah, berikutnya ini ada soal P11 strip 4, di mana jadwal penyusutan untuk semi-truk perusahaan manufaktur Ichiro diminta oleh auditor segera setelah 31 Desember 2020 menunjukkan penambahan, penghentian penyusutan dan data lain yang mempengaruhi
pendapatan perusahaan dalam periode 4 tahun 2017 hingga 2020 inklusif. Nah, data-data tersebut seperti yang ada pada layar dan di tabel yang putih itu. Nah, akumulasi depresiasi akun truk yang sebelumnya disesuaikan dengan 1 Januari 2017 yang dimasukkan ke dalam buku besar memiliki saldo pada tanggal tersebut sebesar 30.200 yen. Nah, tidak ada tagihan terhadap akun tersebut selama 1 Januari 2017. Next. Nah, transaksi tersebut antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 yang dicatat dalam buku besar adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada layar. 1 Juli 2017 ini truk nomor 3 ditukar dengan truk yang lebih besar. Harga mobilnya yang disepakati 40.000 yen, membayar tunai sebesar 22.000 yen. Nah, terus entry tersebut merupakan debit ke truk dan kredit ke kas 22.000 yen. Transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Lalu 1 Januari 2018, truk nomor 1 dijual 3.500 yen, entry debit kas dan dikreditkan truk 3.500. Ada pada tanggal 1 Juli 2019 juga dengan kegiatan yang lain. Lalu 1 Juli 2022 juga ada truk nomor 4 rusak sehingga dijual sebagai sampah seharga 700 yen tunai. Next. Nah, dari ketentuan-ketentuan di atas, keterangan-keterangan yang sudah dibacakan tadi, nah di sini kita temukan solusi nih. Pertama-tama kita tulis dulu kolom ke samping nih, per company books, yang dimana ada trucks, lalu ada accumulated depreciation semi trucks, dan retain earnings. Nah ini ke bawah masing-masing memiliki angka yang berbeda. Lalu pada kolom satu lagi yaitu as adjust, ada truk, ada accumulated depreciation semi truck, ada retain earnings. Lalu dengan netnya itu bersihnya ada income operated. Gitu. Nah, angkanya bisa dilihat nih, ini masukin dari keterangan-keterangan yang udah kita dapat di soal tadi. Next. Nah, solusi tersebut nggak cuma berhenti di slide sebelumnya aja nih. Kita juga punya solusi untuk yang B ini. Di mana kita yang dimana solusinya ini kita bikin jurnal nih yang B, compound journal entry Desember pada 31/2016. Yaitu accumulated depreciation trucks di debit sebesar 66.550. Nah, di kreditnya ini banyak nih, ada trucks, ada retail earnings, dan juga depreciation expense 2016. Trucks-nya itu 48.000, retail earnings-nya 4.550, dan depreciation expense-nya sebesar 14.000. Lalu dari solusi yang sudah kita pecahkan, kita hitung, kita tulis lagi nih summary of adjustment. Yaitu ada trucks tadi, per books-nya berapa, as udah di adjust-nya berapa. Nah, terus as adjusted dan adjustment. Trucks-nya ini 152.000, as adjust-nya 104.000, adjustment-nya berkurang 48.000. Nah, terus ada akun-akun lainnya nih seperti accumulated depreciation, ada retail earnings pada tahun-tahun sebelumnya,
dengan nilai-nilai yang berbeda-beda. Oke, next. Untuk berikutnya bisa dilanjut oleh Aldo. Antonius. Aldo. Next-nya adalah P11-8. Pada tanggal 1 Januari, ini Louis SA ini memberi peralatan industri senilai 1.260.000. Nah, peralatan baru tersebut punya masa manfaat yaitu 5 tahun dan nilai sisanya itu diperkirakan 60.000. Jadi si Louis ini memperkirakan peralatan barunya dapat menghasilkan 12.000 peralatan mesin pada tahun pertama dan 50.000 unit selama masa pakainya. Dan diperkirakan bahwa produksi akan menurun sebanyak 1.000 unit per tahun selama sisa manfaat peralatan tersebut. Nah, metode penyusutan berikut dapat digunakan, yaitu garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah digit tahun, dan unit keluaran. Instruksinya adalah, metode penyusutan manakah yang akan memaksimalkan laba bersih untuk laporan keuangan untuk periode 3 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003. Kemudian siapkan jadwal yang menunjukkan jumlah akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2003 dengan metode yang dipilih. Nah, bisa di next. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya yang pertama metode garis lurusnya. Nah, metode garis lurusnya ini kita bisa lihat langsung pada tanggal 1 Januari dia kan membeli peralatan baru nih sebesar 1.260. Nah, ini langsung dikurangi dengan 60.000. 60.000 ini apa? 60.000 ini adalah nilai sisanya. Kemudian dibagi dengan 5. 5 ini adalah 5 tahun yaitu masa manfaatnya. Kemudian akan menghasilkan 240.000. Langsung saja kita tulis saja nih garis lurus untuk tahunnya depreciation expense dan accumulated depreciation-nya. Untuk depreciation expense ini 240.000 dari yang kita hitung tadi. Kemudian sama sampai tahun 2016. Kemudian accumulated depreciation-nya ini didapat dari 240. Kemudian 480 didapat dari 240 ditambah 240 dan 720 ini didapat dari 480 ditambah 240. Yang kedua, metode double declining balance. Ini berbeda dengan yang tadi, bahwasanya di sini depreciation expense-nya ini yang pertama adalah 504 didapat dari 40% dikali dengan harga awalnya yaitu 1.260. Nah, kemudian akan menghasilkan 504, kemudian akumulasinya langsung ditulis. Kemudian depreciation expense yang kedua itu didapat dari 756 dikali 40%, 756 ini dapat dari 1.260 dikurangi 504. Kemudian 181 didapat dari 40% dikali 453. Kemudian akumulated depreciation-nya ini 504. Kemudian 806 itu dari 504 ditambah 302. Kemudian yang terakhir 987 didapat dari 806 ditambah 181. Kedua, menggunakan sum of the years digits. Langsung saja kita tulis di sini depreciation expense-nya 400.000. 400.000 ini dapat dari mana? Dari 5 dibagi 15. 5 ini dapat dari karena 5 tahun. 15 ini didapat dari mana? Dari 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yang akan menghasilkan 15. Kemudian dikali 1,2. Yang akan menghasilkan 400.000. Nah, 400.000 ini langsung kita pindahkan ke accumulated depreciation. Kemudian untuk tahun 2015, depreciation expense ini 320 didapat dari 4/15. Nah, 4 ini dapat dari mana? Karena semakin tahun itu semakin menurun. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini 4 4/15 dikali 1.200. Kemudian accumulated depreciation ini di sini 720. 720 itu dari mana? Dari 400 ditambah dengan 320. Sama sampai akhir. Untuk yang keempat ini menggunakan metode units of output. Untuk depreciation expense-nya 288 didapat dari 24 dikali dengan 12.000. Nah, 24 ini dapat dari mana? Seperti yang sudah saya tuliskan di bawah tersebut, bahwasanya 24 didapat dari 1.200
dibagi dengan 50.000, yaitu total unitnya. Kemudian akan menghasilkan 24 per unitnya. Nah, 24 dikali dengan 12.000 akan menghasilkan 288 yang kemudian kita taruh di accumulated depreciation juga. Sama seperti tadi, bahwasanya untuk accumulated depreciation di tahun selanjutnya itu hasil penambahan dari accumulated depreciation yang awal ditambah dengan depreciation tahun yang sedang berjalan. Maka dari situ 288 ditambah dengan 264 akan menghasilkan 552. Begitu pula sampai akhir. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih semua.